Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru kali ini terjadi di Indonesia sebuah upacara 17 Agustus ya, lagi khidmatnya diacak-acak ya, dengan orang keliling ya, pakai motor digeber keliling alun-alun di Kabupaten Pati ya. Bahkan yang dimunculkan itu bendera Palestina juga. Luar biasa. Baru kali ini terjadi di Indonesia. Sementara pas 17 Agustus, bahkan yang terjadi di Pati ini itu dipimpin bukan oleh bupati yang digulingkan. Kabarnya itu akhirnya sakit, pemirsa. Setelah didemo habis-habisan oleh rakyat ya, itu dipimpin oleh wakil gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, anaknya Mbah Maimun ya. Itulah yang menjadi inspektur upacara di acara 17-an Agustus di Pati itu ya. Kenapa sih orang-orang ini pas khidmatnya itu kok keliling-keliling ya, dengan knalpot digeber, dan saat itu banyak pejabat yang ada itu cuma delek-delek aja, berdiri tanpa bisa ngapain-ngapain gitu ya. Alasannya katanya rakyat Pati itu kayaknya siap mati, pemirsa, daripada dipimpin oleh satu kepemimpinan yang mengandalkan arogansi itu. Jadi ini memang situasinya agak ngeri yang terjadi di Pati itu ya, meskipun kabarnya itu tanggal 25 Agustus nanti itu secara resmi Sudewo yang sekarang terbaring sakit katanya, mungkin mikir di demo habis-habisan secara tidak terduga ya, dan juga akan dipanggil oleh KPK kabarnya, sakit, bahkan tidak hadir di acara upacara, dan akhirnya yaitu tadi dipimpin upacaranya oleh Taj Yasin ya, dan tampaknya tidak ada harganya lagi pemerintah ini. Yang agak ngeri adalah jika situasi atau fenomena yang terjadi di Pati ini juga terjadi di daerah-daerah lain. Karena sumber utama yang menjadi persoalan adalah kesenjangan yang luar biasa, kemiskinan yang semakin merata di tengah masyarakat. Di sisi lain, pemerintah itu tidak peduli dengan kondisi rakyat itu, bahkan dihantam dengan pajak yang merata, yang menghantam ke seluruh lapisan masyarakat termasuk rakyat miskin ya, pajak bumi dan bangunan, pedesaan maupun perkotaan. Jadi tingkat di desa pun akhirnya seperti itu ya. Ini banyak orang yang akhirnya nyinyir kepada para termul, orang-orang bodoh ya, yang merasa ya daripada nggak dikasih sembako ya, dikasih sembako lah daripada dipimpin Anies yang tidak ngasih sembako gitu kan ya, nggak ada ngaruhnya kepemimpinan bagi kami, sama jeleknya ya. Sekarang mungkin bisa merasakan betapa satu kepemimpinan yang bodoh dihasilkan oleh satu pemilu yang curang dengan hasil korupsi dan lain sebagainya, serta penyalahgunaan kekuasaan tuh hasilnya ya seperti ini. Setiap kali pemerintah ini takor APBN-nya, maka yang digenjot adalah rakyatnya ya. Dan yang paling menjengkelkan bagi rakyat itu adalah arogansi pejabat-pejabat itu ya. Semakin arogan dan pada akhirnya dilawan oleh rakyat. Kalau fenomena yang terjadi di Pati ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia, bisa nggak pemerintahan Prabowo itu bertahan? Apalagi dengan menunjukkan bagaimana ketidakpedulian dari pemerintahan Prabowo itu ya. Ini dampak dari ugal-ugalannya ambisi Jokowi yang tanpa pemikiran tapi hanya mengembangkan kekuasaan saja, dengan proyek-proyek yang menghabiskan APBN yang banyak. Akibatnya di era Prabowo ini betul-betul kayak gunungan sampah yang semakin bau karena hutang yang menggunung ya. Dan Prabowo tidak punya solusi. Apa memang solusinya Prabowo? Rakyat yang dibutuhkan itu adalah penanggulangan kemiskinan ya, bukan cerita omon-omon. Apalagi perlu senjata dari Turki, dari Amerika
beli Boeing dan lain sebagainya, dan itu nguras lagi APBN. Ya, solusi yang instan pengguna ada koperasi dan lain sebagainya, nggak ada artinya sama sekali bagi rakyat itu. Kalau situasinya semakin menurun kayak seperti ini, maka ya memang satu paket itu. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Jokowi itu. Kalau sampai Gibran itu digulingkan, itu kan satu paket katanya Jokowi. Beda dengan Filipina. Ya, wakil presiden berdiri sendiri, presidennya berdiri sendiri. Ini satu paket. Ya udah, ya kan seperti itu. Nah, siapa yang akan mendukung Prabowo? Wah, ini yang menjadi problem. Kekuatan partai saat ini tidak banyak punya legitimasinya dari rakyat. Ya, contoh yang sangat sederhana itu adalah kekuatan yang ada di Pati itu. Di Pati itu Sudewo yang didukung Jokowi dan didukung Prabowo itu lebih dari 60% kemenangannya. Yang lainnya itu 30-an sekian sama sama 6%. Dikit banget gitu loh. Tetapi ketika rakyat itu marah, mayoritas itu pun sama sekali tidak berarti. Dan kalau situasinya di tengah upacara 17 Agustus, hari kemerdekaan, tapi mungkin rakyat merasakan ini adalah hari perbudakan, maka ya jangan heran kalau pada hari-hari mendatang situasinya akan semakin memburuk. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.